Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifa. Lalu di sini ada Mbak Radita dan Mas Faren yang akan ikut berpartisipasi dalam pembahasan kali ini. Di pembahasan kali ini kita akan membahas tentang kebijakan luar negeri Indonesia, tentang pencari suaka dan pengungsi luar negeri. Jadi, ketika pengungsi dan pencari suaka meninggalkan negara asal atau tempat tinggalnya, mereka meninggalkan rumah dan keluarganya untuk menghindari diri dari penganiayaan, dan biasanya mengalami perlakuan diskriminatif atau pelanggaran hak asasi manusia. Tujuan mereka yaitu untuk menghindari diri dari bahaya yang dialami saat ini untuk kehidupan yang lebih baik ke depannya. Saat ini, Indonesia masih berhadapan dengan isu masalah pencari suaka dan pengungsi. Memang banyak dampak yang ditimbulkan oleh pencari suaka dan pengungsi dalam berbagai macam. Contohnya, dalam bentuk keamanan, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Tetapi dampak tersebut tidak membuat Indonesia diam terhadap isu permasalahan pencari suaka dan pengungsi. Adanya pencari suaka dan pengungsi adalah salah satu fenomena sosial dalam hubungan internasional yang berdampak secara signifikan terhadap kebijakan negara. Keinginan Indonesia untuk memberikan perlindungan bagi pencari suaka dan pengungsi juga salah satu bentuk dari kebijakan luar negeri. Baik, dalam pembahasan kali ini akan dibahas oleh Mas Faren. Di sini saya akan menjelaskan dulu tentang kebijakan internasional kepada pencari suaka dan pengungsi. Jadi pada Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967, Perserikatan Bangsa-Bangsa merumuskan dan menerbitkan tentang status pengungsi untuk memberikan perlindungan kepada para pengungsi internasional. Konvensi ini merupakan dasar hukum bagi perlindungan para pengungsi internasional yang mencari perlindungan ke negara lain. Tujuan pembentukan hukum pengungsi internasional ini bukan untuk menggantikan aturan utama bahwa individu harus mencari perlindungan dari negara asalnya, tetapi untuk menyediakan jaringan pengamanan jika suatu negara gagal dalam memenuhi tanggung jawab perlindungan yang mendasar. Dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967, Indonesia sendiri belum meratifikasinya, yang artinya Indonesia tidak berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada para pencari suaka dan pengungsi yang datang. Tetapi walaupun tidak memiliki kewajiban kepada para pencari suaka dan pengungsi, Indonesia sendiri tetap berupaya memberikan perlindungan dan kepada para pencari suaka dan pengungsi. Yang upaya ini tidak jauh berbeda dengan ketentuan internasional saat ini. Seperti itu, Mbak Arifa. Oke, terima kasih penjelasannya, Mas. Mungkin Mbak Dita ada yang ingin ditanyakan? Baik, apa yang menyebabkan PBB untuk merumuskan dan menerbitkan tentang status pengungsian? Ya, dia tujuannya yaitu untuk memberikan jaringan keamanan jika suatu negara gagal memenuhi tanggung jawab perlindungannya yang mendasar. Seperti itu, Mbak Pradita. Dan apa tindakan yang diambil pemerintah untuk menangani pengungsian tersebut? Jadi di sini itu pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan sebuah peraturan untuk menangani pengungsi dan pencari suaka yang diatur dalam hukum yaitu nomor 125 tahun 2016 pasal 2 ayat 1 bahwa penanganan terhadap pencari suaka dan pengungsi dilakukan atas dasar kerjasama antara pemerintah pusat dan PBB.
Kerjasama ini dilakukan melalui UNHCR dan organisasi internasional di bidang kemanusiaan yang memiliki kesepakatan dengan pemerintah pusat. Dan kementerian yang menangani masalah penanganan pencari suaka ini adalah Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, serta Kementerian Hukum dan HAM, dan juga Kementerian Luar Negeri. Seperti itu. Jadi yang kamu Mbak jelasin Radita. tadi, kamu menyebutkan Indonesia bekerja sama dengan organisasi internasional. Bisa dijelaskan tidak organisasi internasional yang bekerja sama dengan Indonesia itu apa? Dan penanganan apa saja yang sudah dilakukan oleh organisasi tersebut? Jadi Indonesia menjalin kerjasama dengan organisasi internasional, yaitu organisasi internasionalnya adalah UNHCR dan IOM. Organisasi internasional ini membantu negara-negara yang menjadi tempat penampungan pengungsi dan pencari suaka. Tidak hanya negara, hadirnya organisasi ini juga membantu pencari suaka dan pengungsi dalam pemenuhan hak-hak mereka. Perlindungan yang diberikan oleh UNHCR dimulai dengan memastikan bahwa pengungsi dan pencari suaka dilindungi dari resettlement, dilindungi dari perlindungan atau pemulangan kembali secara paksa ke tempat asal mereka, di mana tempat mereka hidup atau kebebasan mereka terancam bahaya atau penganiayaan. Perlindungan pengungsi lebih juga mencakup proses verifikasi identitas pencari suaka dan pengungsi agar dapat terdaftar dan mengeluarkan dokumen pribadi. Pemohon suaka akan mendapatkan keputusan diberikan atau tidak status suaka beserta dengan alasannya. Jadi dia tuh juga memiliki prosedur RSD namanya, yaitu memberikan satu kesempatan pengajuan banding ulang apabila permohonan perlindungan ditolak dan yang mendapatkan status pengungsi. UNHCR ini juga memberikan solusi secara tradisional, solusi yang terdiri dari penempatan di negara ketiga, pemulangan sukarela, dan integrasi lokal di negara pemberi suaka. Dalam krisis pengungsi global saat ini, setidaknya ada 79 juta orang yang di seluruh dunia melakukan perpindahan ketika pengungsi meninggalkan negara asal atau tempat tinggalnya. Mereka UNHCR juga memberikan solusi lain, yaitu solusi jangka panjang, yaitu memberikan seperti beasiswa dan penyatuan keluarga yang difasilitasi negara. Seperti itu, Mbak Pradita. Terima kasih atas jawabannya. Itu mungkin pembahasan yang saya berikan. Jadi pada kesimpulan ini, di dalam permasalahan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia ini sulit diatasi karena Indonesia sendiri belum ada kerangka hukumnya yang secara khusus mengatur pengungsi dan pencari suaka. Banyak upaya yang sudah ditempuh Indonesia dalam mengatasi permasalahan ini, tetapi Indonesia sendiri masih kesulitan dalam menanganinya. Nah, tetapi Indonesia mengambil kebijakan yaitu dengan melibatkan organisasi internasional, yaitu UNHCR
atau yang bisa disebutkan dengan United Nations High Commissioner for Refugees, yang dimana UNHCR ini adalah mandat langsung dari PBB dalam menangani penanganan pengungsi dan pencari suaka. Seperti itu, Mbak Rifa. Baik, terima kasih atas penjelasannya yang sangat bermanfaat barusan Mas Faren. Kemudian untuk mempersingkat waktu, kita akhiri saja ya untuk sesi kali ini. Sekalian kami pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon dipahami dan semoga pembahasan barusan bisa jadi sesuatu yang bermanfaat ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.